wa ala wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubillah min hali ahli nar. Baik teman-teman, dipersilakan untuk mengaktifkan videonya terlebih dahulu karena jumlah kita tidak banyak ya. Di sini saya lihat yang di absen kemarin 33 orang. Namun kehadiran saat ini masih 20 orang ya. Masih ada kurang lebih 13 orang lagi. Baik teman-teman sekalian, insya Allah hari ini adalah pertemuan kedua dari mata kuliah Statistik Pendidikan. Dan hari ini kita akan masuk pada materi tentang pengantar ya. Pengantar materi Statistik Pendidikan. Jadi hari ini kita pun belum mendalami lebih detail tentang statistik itu seperti apa. Kita hanya baru pengantar terlebih dahulu. Nah, pengantar ini yang namanya pengantar berarti muqaddimah gitu ya. Pengantar berarti muqaddimah. Baik, saya ulang sekali lagi bahwa materi kita hari ini adalah tentang pengantar statistik dan statistik pendidikan. Ya. Jadi teman-teman sekalian, insya Allah materi kita masih ringan. Ya. Kita belum masuk tentang kedalaman statistik. Masih pada permukaan-permukaan. Barat buku ini kata pengantarnya gitu ya. Sebelum kita masuk kepada isi buku, ya kita diawali dengan pengantar. Nah, ini adalah pengantar statistik dan statistik pendidikan. Nah, teman-teman sekalian, seringkali kita mendengar kata statistik. Ya. Ada statistik kependudukan, ada statistik ekonomi, ada juga pertanian, ada juga pendidikan, ya, termasuk yang kita sekarang akan mempelajarinya, yaitu statistik pendidikan. Dan masih banyak lagi ya, persoalan statistik kita dengarkan. Namun seringkali pula kita mendengarkan ya, bahwa istilah statistik itu diartikan dalam bentuk tabel, grafik, diagram, deretan angka, dan gambar. Ya, dan gambar dari suatu hal atau dari suatu permasalahan. Misalnya pada statistik pendidikan yang menggambarkan jumlah siswa, ya, jumlah siswa atau mahasiswa dalam bentuk gambar, grafik, dan tabel. Ya. Seperti misalnya nanti kalau kita masuk ke kasus ya, nanti ada tugas untuk mendata jumlah mahasiswa pendaftar di UIK sejak tahun 2000 sampai tahun 2020. Nah, berapa jumlah mahasiswa terdaftar? Akan kelihatan nanti. Kalau masih dalam bentuk angka belum terbaca dengan baik. Nanti disajikan dalam bentuk tabel, disajikan dalam bentuk grafik baru kelihatan. Ya, pada tahun keberapa terjadi loncatan peminat dari calon-calon mahasiswa yang memilih UIK. Wah, itu kelihatan nanti pada tahun keberapa, ya, loncatan yang luar biasa. Ya, terjadi peningkatan yang signifikan. Dan juga terjadi penurunan pada tahun keberapa. Ya, kemudian nanti juga bisa diketahui di program studi mana, di fakultas apa yang paling diminati, akan kelihatan nanti dari data. Nah, seperti teman-teman sekalian. Kemudian, mengapa mahasiswa PAI harus belajar statistik? Ini saya munculkan sedikit dalil supaya ya jangan kita anti dengan statistik ya, jangan kita fobi dengan ilmu ini, sebab dia bagian daripada ilmu yang harus kita miliki, harus kita ketahui. Ya, jangan bayangannya kalau kita di PAI harus belajar lagi statistik, padahal kita bukan matematik. Justru kita masuk ke situ ada di antara yang beralasan kita masuk PAI biar menghindari matematika. Kok kita ketemu lagi? Nah, jadi saya ingin sampaikan bahwa teman-teman sekalian, kita sekarang ini sedang hidup di era informasi, ya, di mana informasi menjadi kebutuhan masyarakat sehari-harinya. Informasi yang harus dikonsumsi masyarakat harus benar,
harus tepat dan harus jelas. Dan ternyata ada petunjuknya dalam Al-Qur'an ya, di surat Al-Isra ayat 36 Allah mengatakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti sesuatu tanpa ilmu ya. Kita nggak boleh mengikuti atau berbicara atau mengambil tindakan tanpa diawali dengan ilmu. Makanya Imam Bukhari di dalam salah satu bab dalam kitab Sahihnya dia menuliskan satu judul Al-ilmu qablal qauli wal amali. Ilmu itu harus mendahului tindakan, mendahului ucapan dan mendahului perbuatan. Nah, kenapa? Karena akan diminta pertanggungjawaban semuanya, pendengaran, penglihatan dan hati akan diminta pertanggungjawaban. Nah, demikian pula teman-teman sekalian supaya kita berhati-hati di dalam men-share, menyebarkan informasi. Ya, hari ini orang sangat butuh informasi, sangat butuh. Ya, tapi kita tidak pengen kita menjadi agen-agen yang menyebarkan berita hoax. Kita pengen menyampaikan berita yang benar, berita yang valid, berita yang tidak menimbulkan keresahan bagi masyarakat, tapi berita yang menenangkan. Nah, kemudian perlu upaya untuk mengelola informasi dengan lebih baik. Ya, perlu upaya mengelola informasi dengan lebih baik dan lebih optimal. Intinya, jangan mudah menerima informasi tanpa menguji kebenaran informasi tersebut. Nah, ayatnya ada dalam Al-Quran petunjuk di dalam surat Al-Hujurat ayat 49. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ya, apalagi kita yang diperintah di dalam ayat ini adalah orang-orang yang beriman, yaitu kita semua insya Allah. Supaya kita itu tidak gampang untuk menerima informasi dan men-share informasi. Tapi harus kita teliti, benar nggak? Valid nggak datanya? Sumber informasinya di mana gitu. Nah, harus jelas. Nah, itulah statistik teman-teman sekalian. Jadi apabila datang kepada kita suatu informasi, suatu berita, jangan langsung mudah percaya, telusuri lebih lanjut. Ya, harus ditabayun. Khawatir berita itu kita sudah terlanjur menyebarkan, ternyata itu menimbulkan kemudaratan bagi satu kaum. Contohnya apa nih yang terjadi? Jangankan di zaman kita, bahkan di zaman Nabi SAW dan berita hoax menimpa kepada ibunda kita, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Tertimpa musibah hoax. Apa itu? Beliau tertuduh berzina dengan salah seorang sahabat bernama Sofwan. Nah, sampai kemudian turun ayat untuk membenarkan bahwa Aisyah itu dalam kebenaran, tidak dalam tuduhan orang-orang yang menuduh. Ya. Jadi Aisyah itu benar, dia suci, bersih dari segala tuduhan. Maka turun ayat surat An-Nur. Bayangkan turun ayat dari ayat 11 sampai ayat 26 untuk membela Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Tapi tetap saja sampai sekarang ada orang yang masih menelan mentah-mentah berita hoax itu. Siapa? Orang Syiah. Orang Syiah sampai sekarang itu masih menuduh Aisyah berzina. Makanya mereka mengingkari surat An-Nur ayat 11 sampai 26. Mereka ingkari itu. Orang Syiah dalam kitab mereka ya, kitab mushaf yang mereka pegang itu nggak ada surat An-Nur ayat 11 sampai 26, dihapus oleh mereka. Karena ayat itu memberikan pembelaan terhadap Aisyah. Dan mereka tidak mau, mereka ingin melaknat dan mencela Aisyah. Itu orang Syiah. Nah, teman-teman sekalian, siapa yang menyebarkan informasi hoax ini? Orang munafik. Tapi siapa korbannya? Korbannya selain daripada Aisyah radhiyallahu anha, tetapi korban lainnya yaitu yang mengkonsumsi yang mengkonsumsi racun berita ini adalah kaum muslimin. Ya. Banyak umat Islam yang terbawa teracuni oleh informasi itu. Sehingga di antara mereka ikut-ikutan mencela Aisyah radhiyallahu anha. Di antaranya adalah Mistah. Nah, Mistah ini ya dia adalah sosok sahabat yang malah sering dibantu oleh Abu Bakar, sering dinafkahi oleh Abu Bakar, sebab dia juga termasuk ponakannya Abu Bakar. Tapi suatu ketika berita ini datang, Mistah termasuk yang berada pada barisan terdepan yang menyebarkan berita hoax ini. Ya. Nah, itu teman-teman. Nah, ini menjelaskan kepada kita semua bahwa
perlu atau mesti harus ada upaya untuk informasi itu dikelola secara tepat, secara baik, secara benar. Dan ketika kita sudah berbicara untuk mengelola, berarti kita harus punya ilmu untuk mengelola informasi. Ya, supaya informasi yang tershare nantinya, yang terberitakan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak yang lainnya. Ya. Nah, teman-teman sekalian, keakuratan sebuah informasi disebut dengan data, gitu ya. Jadi sebuah informasi itu dikatakan akurat disebut dengan data atau disebut dengan bukti. Apa bukti suatu informasi itu benar? Berarti harus ada data. Ya, misalnya ada peristiwa kebakaran, setelah kita hendak mengabarkan terjadi peristiwa kebakaran, apa buktinya? Mungkin kita hadir di TKP dan kita memotonya atau memvideokannya dan kita share. Nah, itu data itu. Ya, foto dan video itu adalah data, bukti. Jangan kemudian asal copot gitu ya. Kita mengambil, membaca berita ada, tiba-tiba kita copot, ternyata berita kebakaran yang terberitakan itu gambarnya gambar di tempat yang lain. Seperti kasus hoax yang kemudian banyak beredar kemarin tentang COVID ini kan, tiba-tiba banyak yang berjatuhan di pasar Tanah Abang, itu tiba-tiba jalan jatuh, tiba-tiba ada yang pemuda jatuh. Ternyata hoax, teman-teman sekalian. Termasuk yang awal-awal tersiarkan berita di Cina itu tentang berita COVID itu ternyata hoax. Ya. Kemudian heboh belakangan ini seseorang yang berzina dan kemudian nempel tidak bisa terpisah itu juga ternyata hoax, dusta. Nggak boleh seperti itu ya. Nggak boleh kita menyebarkan berita dusta. Nah, keakuratan sebuah informasi itulah yang disebut dengan data, bukti. Jangankan kita, para nabi pun itu berdakwah dengan bukti, tidak asal-asal, tidak abal-abal gitu ya. Itu nabi, rasul, mereka berdakwah dengan bukti, ya. Nah, jadi nabi dan rasul berdakwah kepada umat manusia dengan bukti, yaitu dengan data. Walakad di antaranya banyak sekali ayat. Anda bisa kata kunci di dalam Al-Qur'an ketik ya, kalau ada aplikasi Qur'annya, ketika ada bil bayinat itu muncul banyak ayat yang menjelaskan nabi dan rasul berdakwah dengan bukti yang nyata. Walaqad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim faja'uhum bil bayinat. Jadi semua nabi itu diutus, baik baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun yang sebelumnya, rasul-rasul sebelumnya, itu berdakwah ketika menjumpai umat dengan data, dengan bukti, dengan fakta. Ya. Nah, yang menolak data, yang menolak bukti itulah yang kemudian menjadi hujah untuk ditimpakan hukuman dan sanksi. Adapun yang membenarkan data informasi itu, mereka lah yang kemudian akan ditolong oleh Allah. Dan Allah pun nanti menghukum manusia di hari kiamat, itu pun juga dengan data, dengan bukti. Bayangkan, Allah yang maha berilmu, tetapi ketika Allah hendak menghukum hambanya, Allah tidak langsung menghukumnya dengan bersandarkan keilmuan Allah saja, tidak. Melainkan Allah menunjukkan bukti, ini kamu layak dihukum. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk kitab catatan amal. Allah perlihatkan. Mau mengelak apa lagi? Itu data, itu fakta. Padahal kalau kita pikir, Allah mau berilmu, tak pedulilah kemudian manusia mau menolak, Allah langsung hukum. Kamu kafir, kamu ini langsung dihukum. Ya, tapi ternyata Allah ingin menegakkan hujah kepada manusia bahwa ketika Allah akan menimpakan hukuman kepada manusia, Allah akan menunjukkan bukti bahwa dia layak untuk ditimpakan hukuman. Allah kirimkan catatan amal untuknya. Belum puas dengan catatan amal itu, Allah jadikan tangannya berbicara, Allah jadikan kakinya berbicara, ya, bahwa tangannya pernah memegang sesuatu yang bukan haknya. Nah, kakinya pernah berjalan di atas jalan yang bukan haknya. Makanya hati-hati teman-teman, ya, yang cowok memegang tangan muslimah yang tidak mahram baginya, tidak halal baginya, hati-hati dalam berpacaran. Semua akan menjadi saksi, semua akan menjadi bukti bahwa kita pernah melakukan perbuatan yang Allah tidak ridho. Nah, oke. Nah, statistika itu adalah ilmu, ya, statistika adalah ilmu statistik. Nah, itu nanti untuk membedakan apa itu statistika dan statistik. Ya, ada yang pakai A di akhirannya dan ada yang K. Nah, statistika itu berarti ilmu, pengetahuan tentang statistik. Statistika adalah ilmu statistik yang datangnya dari Allah. Jadi semua ilmu itu datang dari Allah. Min ladunna. Ya. Jadi min ladunna itu dari sisi kami semua ilmu, biologi, kimia, fisika,
matematika, kedokteran, semua itu ilmu datang dari Allah. Makanya kita tidak perlu sombong dengan apapun kelebihan dari pengetahuan yang kita miliki. Sebab semuanya datang dari Allah. Datang dari Allah. Dan Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah, cuma bedanya teman-teman, pengetahuan tentang persoalan dunia ini dibagikan kepada semua manusia. Dibagikan kepada semua manusia, siapapun yang mau mengambilnya. Beda dengan ilmu tauhid, ilmu Islam, ilmu Quran ini diberikan kepada yang spesial saja. Apa dalilnya kalau Allah berikan ilmu kepada semua manusia? Jangankan kepada manusia, kepada binatang pun diberikan pengetahuan. Itu dalilnya di surat Al-A'la ya. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada ya. Walladzi qaddara fahada. Ya, bahwa dalam ayat itu ayat 1 sampai 3 Allah menjelaskan bahwa semua makhluk itu diciptakan oleh Allah dengan 3 tahapan. Tahapan pertama khalaqa, yaitu penciptaan. Allah menciptakan makhluk, apakah manusia, jin atau binatang. Lalu kemudian fasawwa, Allah menetapkan bentuknya. Ya, Allah menetapkan bentuknya, apakah bentuknya laki, perempuan, jantan atau betina atau yang lainnya. Lalu yang ketiga adalah faqaddar, ya ada 4 berarti ya. Yang ketiga adalah faqaddar. Faqaddar itu menetapkan takdirnya, ya masa lama hidupnya di dunia, berapa lama hidupnya di dunia, rezekinya, bagaimana dia bisa bertahan hidup, itu namanya takdir. Kemudian yang keempat fahada. Nah, diberi hidayah. Jadi semua makhluk dapat hidayah. Tapi hidayah yang diberikan Allah kepada semua makhluk ini adalah hidayah tingkat 1. Berupa pengetahuan tentang bagaimana mengelola dunia. Pengetahuan tentang bagaimana bisa bertahan hidup di dunia. Pengetahuan untuk bisa menjawab seluruh persoalan-persoalan kehidupan di dunia. Itulah yang disebut dengan hidayah tingkat 1. Diberikan kepada semua manusia, muslim atau kafir. Jangankan kepada manusia, bahkan kepada binatang pun diberikan hidayah. Bagaimana mereka bisa, misalnya lebah, bagaimana mereka bisa membuat sarang di pohon-pohon, di gunung-gunung. Semut bagaimana bisa membuat kerajaan di dalam tanah. Terus itu semua hidayah. Nah, jadi teman-teman sekalian, orang kafir diberikan pengetahuan dunia tapinya. Makanya kalau kita tidak belajar, mereka dengan memaksimalkan potensi-potensi mereka mau merenung, mereka mau berpikir, maka bisa saja orang-orang kafir itu lebih dahulu menemukan ilmu-ilmu pengetahuan tentang masalah dunia. Tetapi bagi kita seorang muslim harus mengimani semua ilmu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya tidak ada dikotomi. Nggak boleh kita dikotomi ilmu. Dalam arti ada ilmu dunia, ada ilmu akhirat, enggak ada itu. Semua ilmu datang dari Allah. Dan di waktu yang bersamaan, ketika kita belajar statistik, kita bisa beribadah kepada Allah. Ketika kita belajar fisika, kita bisa beribadah kepada Allah. Kita belajar kimia pun juga bisa beribadah kepada Allah. Ya, nanti tergantung tujuannya. Ya, sebab al-wasilah laha ahkamul maqasid. Wasilah itu dihukumi sesuai dengan tujuan. Kenapa teman-teman mau belajar statistik? Sebab ilmu ini akan dibutuhkan oleh umat Islam ke depan di dalam mengelola informasi. Maka akhirnya kita menjadi seorang pemberi, penyampai informasi secara valid kepada umat Islam, maka saat itu kita beribadah. Semua usaha kita untuk mengelola informasi, memanage informasi, itu semua menjadi sebuah ladang kebaikan, ladang ibadah. Nah, teman-teman sekalian, apa yang dapat dilakukan? Tunggu ya, saya belum bacakan ayatnya ya. Ini ayat surat Al-Baqarah 151 ya. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkihim wa yu'allimukumul kitab wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lam. Jadi kita sebagai mahasiswa PAI bukan hanya diajarkan, bukan hanya kita dapati pembelajaran tentang ayat-ayat Al-Qur'an ataupun pembelajaran tentang sunnah, tapi kita pun akan mendapatkan pengajaran apa yang kita belum ketahui dari pengetahuan dunia, diantaranya adalah statistik dan yang lainnya. Baik, teman-teman sekalian, apa sih yang dapat dilakukan oleh mahasiswa dengan statistik? Ya. Yang dapat kita lakukan adalah pertama, bagaimana data itu menjadi lebih tertata, lebih rapi. Ya, bagaimana data itu kita buat dia lebih rapi, lebih tertata, lebih enak dipandang, lebih enak dilihat, dan bisa berbicara data itu. Ya, bagaimana data itu bisa berbicara? Sebab berbicara kan tidak selalu dengan mengeluarkan kata-kata, tapi ada pesan-pesan di balik gambar, di balik
angka itu kelihatan. Ya, dan orang bisa membacanya, orang bisa melihatnya seakan-akan data itu berbicara, memberikan informasi kepadanya. Nah, kedua teman-teman sekalian, dengan statistika mahasiswa nantinya mampu merangkum dan menyimpulkan informasi. Ya, mampu merangkum dan menyimpulkan informasi. Informasi itu nanti berupa hasil riset, hasil penelitian untuk disampaikan kepada manusia. Kemudian lebih objektif dan memiliki kemampuan berpikir kuantitatif. Ya, lebih objektif dan memiliki kemampuan berpikir secara kuantitatif. Kalau kuantitatif itu penilaian kita terhadap sesuatu berdasarkan sesuatu, bukan berdasarkan subjektivitas. Karena kalau subjektivitas, ya itu bisa saja terjadi perbedaan tergantung sudut pandang dan cara pandang. Tapi kita berbicara bagaimana kuantitatif, bagaimana objek, dan itu yang disebut dengan ilmu sebenarnya. Jadi kalau ilmu itu, ya ilmu itu sebagaimana definisi para ulama, mungkin teman-teman pernah mendapatkannya dan pernah mempelajarinya. Idrakus syai' ala ma huwa alaihi. Idrakan jaziman. Itulah arti dari pengetahuan atau ilmu. Idrakus syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Bahwa ilmu itu adalah pengetahuan ya tentang sesuatu berdasarkan zatnya sesuatu itu. Dengan pengetahuan yang valid tentang sesuatu itu. Itu yang disebut dengan ilmu. Jadi ilmu itu kata para ulama adalah al-ilmu yazulul asyak. Ilmu itu dapat menghilangkan keraguan. Ya. Jadi al-ilmu yazulu asyak. Ilmu itu dapat menghilangkan keraguan. Sebab ilmu itu adalah idraku syai' alamahu alaihi idrakan jaziman. Ilmu itu pengetahuan yang benar tentang sesuatu. Ya. Pengetahuan yang benar tentang sesuatu sebagaimana zatnya sesuatu itu dengan pengetahuan yang tetap tidak berubah gitu. Itu yang disebut dengan ilmu. Makanya ilmu itu tidak tersentuh padanya keraguan. Kalau masih ada keraguan belum sampai pada level ilmu ya. Karena ilmu yufidul yakin. Ilmu mengantarkan kepada keyakinan sehingga keraguan dapat hilang dengan ilmu tersebut. Nah, sehingga mahasiswa nantinya dalam interaksinya dengan masyarakat, ya mahasiswa, ya Anda semua tentunya, dalam interaksinya ke depan dengan masyarakat itu dengan informasi yang tepat, yang valid, yang akurat, akhirnya mahasiswa dengan keberadaannya di tengah-tengah masyarakat benar-benar dapat berdaya, berdana dan berdata gitu. Ya berdaya, berdana dan berdata. Ya berdata dalam arti bukan kaleng-kaleng ketika kita bicara gitu. Ya. Oke. Nah, apa itu statistik teman-teman sekalian? Apa itu statistik? Ya. Secara etimologi atau secara kebahasaan, statistik itu berasal dari kata status, itu bahasa Latin. Atau stat yang artinya yang dalam bahasa Inggris. Dan kemudian kalau dalam bahasa Indonesia adalah negara. Kenapa? Kenapa negara diartikan? Sebab memang statistik awalnya dari situ. Dinamakan statistik itu karena maknanya negara. Karena dahulu teman-teman sekalian, negara itu membutuhkan data. Negara membutuhkan data tentang tingkat data kependudukan ya, mulai dari mortalitas, tingkat kematian di masyarakat, fertilitas, tingkat kelahiran di masyarakat, lalu kemudian tentang pekerjaan, tentang agama, dan seterusnya. Dulu negara membutuhkan itu. Nah, karena negara membutuhkan itu, maka dibentuklah tim untuk kemudian melakukan pendataan terkait dengan apa yang dibutuhkan oleh negara sebagai sebuah informasi di dalam melahirkan kebijakan. Nah, tim-tim inilah yang kemudian disebut nanti tim statistik. Ya. Tim negara untuk kemudian melakukan pendataan. Di situlah lahir satu cabang pengetahuan yang disebut dengan statistik. Nah, teman-teman sekalian, jadi pada mulanya kata statistik itu diartikan sebagai kumpulan bahan, keterangan data, baik yang berwujud angka, ya berupa data kuantitatif maupun yang tidak berwujud angka atau data kualitatif, yang mempunyai arti penting dan kegunaan besar bagi suatu negara. Jadi negara dulu membutuhkan informasi
tentang kependudukan, tentang rakyat, tentang masyarakat di negara tersebut. Nah, dalam praktik dan perkembangannya, statistik itu hanya dibatasi pada kumpulan bahan keterangan yang berwujud angka. Nanti dalam prakteknya, ya dalam penerapannya nanti, yang kita olah atau yang benar-benar diproses dalam statistik itu hanyalah data dalam bentuk angka kuantitatif, ya, bukan kualitatif, tapi kuantitatif. Terus bagaimana kalau datanya kualitatif? Nah, kalau data kualitatif itu untuk supaya dibuat jadi data kuantitatif, nanti ada namanya proses kuantifikasi. Proses kuantifikasi, ya, kuantisasi. Itu proses untuk bagaimana merubah data kualitatif menjadi kuantitatif. Nah, kalau data kualitatif itu sifat, teman-teman sekalian, ya. Misalnya data kuantitatif nih, ya, data kuantitatif antara misalnya nih kita ya dalam penilaian terhadap mahasiswa nanti ada nilai A, B, C dan seterusnya. Nilai A itu sangat memuaskan, nilai B itu memuaskan dan seterusnya. Nah, itu semua adalah data kualitatif. Lalu data kuantitatifnya adalah antara 85 sampai dengan 100 itu adalah nilainya A atau sangat memuaskan. Nah, jadi sangat memuaskan, baik, cukup, kurang, dan seterusnya, itu semua disebut dengan data kualitatif. Sedangkan, ya, dari 80 sampai 85 sampai sekian, kemudian di bawahnya lagi sekian sampai sekian, itu yang disebut dengan data kuantitatif. Nah, jadi teman-teman sekalian, bagaimana merubah data kualitatif menjadi data kuantitatif dengan proses, ya, dengan proses yang nanti insya Allah akan diajarkan. Oke. Apa perbedaan statistik dan statistika? Ya, apa perbedaan antara statistik dan statistika? Walaupun tadi sekilas telah saya singgung, ya, bahwa statistik itu berarti ukuran. Ya, statistik itu ukuran yang diperoleh atau berasal dari sampel. Dengan kata lain, statistik itu data. Ya, dengan kata lain, statistik itu adalah data. Statistik, ya, ini ada C, ada K, mohon maaf, itu biasanya pengaruh di komputer, ya. Kadang kita ketik statistik tiba-tiba berubah sendiri, ya, karena mungkin language-nya. Cuma saya belum edit lagi, nggak sempat edit. Nah, statistik biasanya berupa kumpulan angka-angka, grafik, gambar, atau diagram tentang suatu keadaan tertentu. Kemudian ketika kita berbicara tentang aktivitas statistik, nah, maka kegiatan statistik itu mencakup 3 aktivitas utama. Jadi kalau kita berbicara tentang statistik, kegiatannya itu cuma 3 saja kegiatan statistik itu. Sederhananya, ya, sederhananya. Walaupun nanti turunannya mungkin ada banyak tahapan dan proses. Tapi sederhananya, aktivitas statistik itu hanya 3. Ya, sehingga nanti teman-teman ketika nanti menjalani suatu aktivitas statistik, itu berarti pada 3 hal ini. Mulai dari mengumpulkan data, ya, mulai dari mengumpulkan data, mencari data, mengumpulkan data. Yang kedua, penyajian terhadap data, bagaimana data yang sudah didapatkan, dikumpulkan, disajikan dalam bentuk tabel, dalam bentuk grafik, ya, dalam bentuk diagram, ya. Lalu kemudian lebih disederhanakan lagi, dikeluarkan berapa rata-ratanya, mediannya, dan seterusnya. Itu semua adalah penyajian terhadap data. Bagaimana data itu mulai dibuat berbicara. Bagaimana data itu bisa memberikan sebuah pesan, memberikan sebuah informasi. Sehingga dari pesan dari data ini, kita melakukan penganalisaan untuk kita lahirkan sebuah informasi kebijakan. Nah, teman-teman, sebenarnya praktek ini seringkali kita lakukan. Misalnya nih, ya, teman-teman, katakanlah ya, teman-teman dalam satu kelas pengen bermusyawarah, ya. Lalu kemudian teman-teman berkumpul untuk bermusyawarah. Dalam bermusyawarah itu akan dibahas tentang apa sih persoalan-persoalan yang dihadapi di kelas, ya. Apa sih persoalan-persoalan yang dihadapi oleh teman-teman dalam proses belajar mengajar. Untuk kemudian ada keaktifan teman-teman sekelas untuk saling memotivasi, saling menguatkan, saling mendorong biar secara emosional sama-sama masuk
di kampus UIK dan bisa juga sama-sama keluarnya nantinya. Ya, sama-sama lulus sebagai alumni, jangan ada yang ketinggalan. Maka Anda bertekad untuk seperti itu. Maka Anda bermusyawarah. Maka dalam musyawarah itu, di antara teman-teman Anda ada yang menyampaikan problem-problem, persoalan-persoalan. Ya, persoalan. Nah, ketika dia menyampaikan sebuah problem persoalan, itu berarti dia sedang memaparkan sebuah data. Dia sedang berbicara tentang sebuah data. Ada data mentah, tapi sekarang bagaimana data itu berbicara, dia menyampaikan. Ya. Nah, dia mengatakan ada teman kita yang sakit, ini sakitnya sudah sekian bulan, ini gimana caranya supaya dia juga bisa mengikuti ujian tanpa harus tertinggal. Ada teman kita yang lambat memahami materi ini, bagaimana cara itu data sebenarnya. Bagaimana data itu berbicara. Nah, dari penganalisaan terhadap data, ya kalian mungkin ditunjuk ada sebagai ketua tim atau ketua konti atau kelas yang nantinya akan diharapkan mampu mengambil sebuah keputusan bersama untuk dilaksanakan secara bersama-sama. Nah, ketika dia akan mengambil keputusan, dia akan melakukan penganalisaan terhadap data. Teman yang sakit ini apa yang sebaiknya kita lakukan? Teman yang kurang paham terhadap materi ini, apa yang sebaiknya kita kerjakan terhadap dirinya? Nah, dari penyajian data, kemudian dilakukan analisa terhadap data, lahirlah keputusan, lahirlah kebijakan. Lahirlah kebijakan. Nah, itulah teman-teman sekalian, kenapa pemerintah membutuhkan statistik? Ya karena pemerintah itu memerlukan data tentang kependudukan, tentang masyarakat, ya, tentang orang-orang yang dipimpinnya, supaya nanti dia keluar kebijakan, keluar keputusan, keluar kebijakan. Kebijakan apa yang sesuai dengan data, sesuai dengan data. Ya. Oh, di masyarakat ini karena sumber alamnya ternyata banyak sagu. Nah, itu kira-kira apa yang mesti dihasilkan, diproduksi di sana gitu. Nah, itu semua kebijakan-kebijakan muncul karena ada data-data yang didapatkan. Nah, begitu teman-teman sekalian. Jadi statistik itu mengantarkan kita bagaimana mencari data, lalu buat data itu berbicara. Setelah data itu memberikan informasi, seperti halnya kita mendengarkan teman-teman menyampaikan kondisi kekinian yang dihadapi oleh teman-teman di dalam kelas, maka nanti dilakukan analisa terhadap persoalan-persoalan tadi. Dilakukan analisa terhadap data, lalu lahirlah kebijakan dan keputusan. Nah, itu tadi statistik. Nah, statistika adalah ilmu tentang statistik. Nah, jadi teman-teman sekalian, teknik untuk mengumpulkan data, teknik menyajikan data, menganalisis data, bagaimana tadi data itu kita analisis sehingga nanti kita ambil kesimpulan, ya hasil dari analisis kita tarik kesimpulan. Nah, ini membutuhkan ilmu teman-teman sekalian. Bagaimana sih kita mengumpulkan data? Ada ilmunya. Bagaimana kita buat data itu tersaji secara rapi, secara indah? Ada ilmunya. Bagaimana cara data ini dianalisis? Ada ilmunya. Dan bagaimana mengambil kesimpulan berdasarkan data? Ada ilmunya. Itulah yang disebut dengan statistika. Baik, teman-teman sekalian, statistika membahas atau mempelajari dan memperkembangkan prinsip-prinsip, metode, dan prosedur yang perlu ditempuh atau dipergunakan dalam rangka pengumpulan data, penyusunan atau pengukuran, penyajian dan penggambaran atau pelukisan data angka, penganalisaan terhadap data angka, penarikan kesimpulan, pembuatan perkiraan, serta penyusunan ramalan secara ilmiah. Secara ilmiah. Ya. Nah, kemudian teman-teman sekalian, penggolongan statistika. Ya, statistika itu nanti digolongkan ada deskriptif, ada inferensial. Sebenarnya semuanya dari sini aja sih sebenarnya. Dari ini aja teknik pengumpulan data, penyajian data, penganalisan data, sampai akhirnya kemudian dilakukan penarikan kesimpulan atau peramalan. Itu semua pola-pola ini, tahapan-tahapan ini, langkah-langkah ini disederhanakan lagi dalam bentuk ada deskriptif, ada inferensial. Deskriptif adalah menggambarkan bagaimana tadi informasi data yang diterima diolah menjadi tabel, menjadi diagram, kemudian menjadi grafik, kemudian dikeluarkan mediannya,
intervalnya, ya panjang kelas dan seterusnya lah, itu semua adalah deskriptif, ya, penggambaran terhadap data sedetail-detailnya, sejelas-jelasnya, ya. Sehingga dengan itu dapat tergambarkan sebuah peristiwa, dapat terlihat sebuah keadaan. Misalnya dengan kita buat grafik tentang jumlah mahasiswa pendaftar di Wika dari tahun 2000 sampai tahun 2020, atau bahkan lebih di bawah lagi, sejak tahun sekian, katakanlah sejak tahun 90-an sampai 2020, kita lihat, ya, kita lihat dari situ, oh ternyata mulai pendaftarnya masih sedikit, tiba-tiba naik terus, terjadi penurunan pada tahun sekian. Apa yang membuat program apa, mata kuliah apa yang lebih diminati oleh masyarakat, itu semua kelihatan nantinya, teman-teman. Kelihatan. Nah, itu disebut dengan deskriptif. Nah, sedangkan inferensial itu sederhananya adalah bagaimana dengan data statistik yang telah tertampilkan dalam bentuk deskriptif itu, ya, dari bahan itu, dari dasar itu kita tarik kesimpulan. Ya, ditarik kesimpulan, dibuat ramalan. Ya, dibuat ramalan misalnya, kenapa pada tahun sekian terjadi penurunan jumlah mahasiswa pendaftar di Wika? Ada apa nih kok tahun 2018 terjadi penurunan? Ada apa? Mulai dianalisis. Di mana nih terjadi penurunan? Di fakultas apa yang banyak penurunan terjadi? Kenapa? Nah, itu diteliti semua, dipelajari. Sehingga coba dibenahi. Nanti 2019, naik. Kelihatan. Nah, gitu. Begitu naik, nah, melihat data naik, apa yang perlu ditingkatkan supaya bertambah lagi gitu. Jadi akan melahirkan kesimpulan, kita meramalkan kalau ini kita benahi, tahun depan insya Allah jumlah mahasiswa akan lebih banyak. Itu namanya prediksi. Kalau persoalannya bisa ditangani. Hari ini kita prediksi tahun depan akan terjadi lonjakan, ya, jumlah mahasiswa terdaftar akan sangat banyak sekali. Nah, kalau mereka sudah banyak yang masuk, bagaimana penanganannya? Nah, di situ kemudian lahir-lahir kebijakan-kebijakan. Nah, itulah teman-teman sekalian. Butuh ada penaksiran. Tapi penaksiran itu membutuhkan data statistik. Nah, perkiraan cuaca itu adalah data statistik, teman-teman. Itu adalah statistik inferensial. Dari mana dia bisa menetapkan kemungkinan hujan? Yaitu karena data, adanya irama yang mereka baca, data yang mereka pelajari. Oh, terjadi ada irama, ada polanya ternyata. Hujan itu ada polanya. Nah, dari pola itulah dipelajari oleh yang memiliki pengetahuan tentangnya. Sehingga diperkirakanlah besok Kota Bogor berawan, besok Kota Bogor hujan. Itu perkiraan cuaca, itu halal, bukan ramalan yang haram, itu halal. Kenapa? Karena data. Karena data itu fakta, ya, dibaca data. Namanya penaksiran. Tapi kalau kemudian teman-teman percaya pada ramalan bintang, kamu zodiaknya apa? Oh, berdasarkan tahun lahir. Oh, kamu tahun lahirnya berarti zodiak kamu ini. Berarti kamu itu akan sial selalu. Itu gila, ya. Itu syirik kepada Allah. Nggak boleh, teman-teman. Itu nggak benar. Itu bukan sains. Itu bukan statistik. Tapi itu adalah syirik. Dan itu masuk dalam kategori syirik, yaitu pesimis, ya. Pesimis. Haram hukumnya. Dalam Islam disebut dengan tatayur, ya, tatayur. Baik. Teman-teman sekalian, apa ciri khas dari statistik? Ya, apa ciri khas dari statistik? Ciri khas dari statistik, bahwa statistik itu yang nanti pun kita akan terapkan, itu selalu bekerja dengan angka. Ya, jadi statistik itu selalu bekerja dengan angka, teman-teman. Atau bilangan data kuantitatif. Atau bilangan data kuantitatif. Nah, jadi kita tidak akan pernah bermain dengan data kualitatif, tidak. Kayak puas, tidak puas, senang, tidak senang, hidup, mati, enggak. Kita enggak bermain di situ nantinya. Tapi bagaimana kalau memang data yang kita dapatkan itu data kualitatif, itu akan dirubah dengan proses kuantifikasi yang saya katakan tadi. Akan dirubah dengan proses kuantifikasi. Ada prosesnya, ada ilmunya lagi berarti. Ya ada, nanti kita pelajari. Nah, jadi statistik itu hanya dan hanya bermain dengan angka atau bilangan data kuantitatif. Ya, secara objektif berarti. Ya. Jadi kalau kualitatif itu sebenarnya adalah subjektif, teman-teman. Subjektif, yaitu kita yang kemudian memberikan sifat terhadap data, terhadap angka. Misalnya tadi saya katakan,
angka 80 sampai 100 kita mensifati dia mendapatkan nilai sangat memuaskan. Nah, jadi subjektif. Subjektif. Gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, angka 80 sampai 100 tidak selalu menunjukkan angka sangat memuaskan. Tapi karena kalau di ranking dari awal, misalnya kampus terbaik di Indonesia berdasarkan survei bla 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 bla. Maka tentu angka yang mendapat nilai angka 80 ya artinya dia kurang memuaskan sebab ada angka 1, 2 dan 3 dan seterusnya yang lebih baik. Jadi teman-teman sekalian itu subjektif, itu disebut subjektif. Itulah yang disebut dengan data kualitatif. Jadi data kualitatif itu subjektif. Tergantung siapa yang akan menilainya dan menjadikannya sebagai parameter siapa. Gitu. Lalu kemudian statistik itu bersifat objektif, ya, objektif. Jadi kita akan berbicara berdasarkan data. Maksudnya selalu bekerja menurut objeknya. Artinya penarikan kesimpulan itu benar-benar berdasarkan data, nggak dikarang-karang. Maka tadi dikatakan ada ilmu penarikan kesimpulan. Sehingga nanti kesimpulan yang dihasilkan itu betul-betul objektif, tidak subjektif. Ya, maka hakim di pengadilan tidak boleh subjektif, teman-teman. Islam melarang. Sampai kenapa Islam melarang? Hakim itu nggak boleh menerima hadiah, haram hukumnya. Nggak boleh dia menerima hadiah dari manapun. Kalau dia posisinya hakim. Menerima hadiah boleh-boleh saja, tapi bagi hakim haram dalam Islam. Karena dikhawatirkan nanti dia dalam pengambilan keputusan bisa subjektif, tidak objektif. Oh, ternyata terdakwa ini adalah yang selalu memberikan hadiah. Itu akan memberikan pengaruh terhadap keputusannya. Maka dalam Islam haram hakim itu menerima hadiah. Nggak boleh. Karena posisi dia, jabatan dia, amanah dia itu amanah yang dia harus benar-benar menilai berdasarkan objektivitas. Harus berdasarkan data dan fakta. Nggak boleh subjektif. Ini adalah orang yang suka memberikan hadiah, aduh ini keluarga saya, nggak boleh seperti itu. Nah, jadi statistik itu bersifat objektif. Yaitu selalu bekerja menurut objek berdasarkan data. Pengambilan keputusan berdasarkan data. Dia berbicara berdasarkan data. Itulah statistik. Dan statistik bersifat universal. Artinya ruang lingkup statistik luas. Ruang lingkup statistik luas, tidak sempit. Tadi sudah di awal kita katakan statistik, ada statistik ekonomi, statistik pendidikan, statistik sosial, politik, termasuk hari ini. Ya banyak statistik politik nih. Yaitu bagaimana kemudian partai-partai ini sudah mulai membayar tim-tim survei untuk melihat siapa calon-calon cikal bakal pemimpin yang elektabilitasnya naik sekarang. Tuh, mereka tuh ya, survei-survei yang kemudian melakukan pendataan ke masyarakat untuk kemudian melihat siapa calon-calon cikal bakal pemimpin presiden tahun 2024. Dilihat tuh elektabilitasnya mana yang naik. Apakah Pak Sandi ataukah Pak Anies ataukah yang lainnya, ya itu dibaca oleh mereka sehingga nanti mereka hasil data itu akan melahirkan keputusan partai kita harus berada di belakangnya calon pemimpin ini. Ya kenapa? Karena punya elektabilitas yang sangat naik. Ya sehingga diprediksi diramalkan dia bakal menang nih. Ayo kita segera merapat ke dia. Begitu. Begitu teman-teman sekalian. Itu politik. Sosial juga ada, budaya juga ada. Banyak sekali, makanya statistik bersifat universal, ya. Ruang lingkupnya luas dan banyak yang yang menjadi wilayah garapan statistik, apalagi di era sekarang ini. Apa peranan statistika dalam penelitian? Ya, apa peranan statistika dalam penelitian? Peranan statistika dalam penelitian, statistika memungkinkan pencatatan secara eksak data. Apa itu eksak? Eksak itu pasti. Statistika memungkinkan pencatatan secara eksak data yang dikumpulkan dari penelitian. Ya. Statistika memaksa peneliti menganut tata pikir dan tata kerja yang definitif, ya. Definitif itu juga pasti, teman-teman sekalian. Tertentu gitu ya, tidak ambiguitas. Ya, tidak banyak maksud gitu. Statistika menyediakan cara meringkas data sehingga mudah dipahami.
Statistika menyediakan tata cara penarikan kesimpulan atau hasil penelitian yang diterima oleh ilmu pengetahuan. Statistika memberikan landasan meramalkan secara ilmiah tentang bagaimana suatu gejala terjadi, dan itu boleh kalau meramal dengan statistik, dengan ilmiah, dengan sains, ya. Tapi tidak boleh dengan tanpa ilmu, ya. Meramalkan dengan berdasarkan zodiak kelahiran, kamu tahun lahir kamu tahun berapa, bulan berapa, oh saya ramalkan kamu itu bakal dapat, ya jangan teman-teman, itu haram, itu syirik, itu dukun, tukang ramal gitu ya. Nabi mengatakan man atakahinan au arrafan faqad kafara bima anzalallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, siapa yang mendatangi dukun dan mendatangi tukang ramal, berarti dia telah mengingkari Al-Qur'an dan telah mengingkari Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarannya. Ya. Jadi nggak boleh datang ke tukang ramal. Ya. Tapi kita mau prediksi masa depan bagaimana? Belajar statistik. Dan itu ayatnya ada. Apa ayatnya? Allah mengatakan dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-18 ya. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang diperhatikan kondisi sekarang untuk persiapan masa yang akan datang. Berarti dia harus mendapatkan data yang ada sekarang untuk memprediksi masa depannya. Gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, itu benar kalau meramalkan seperti itu. Tapi kalau meramalkan yang tidak ada dasarnya, nggak ada dalilnya, maka itu dukun, tukang ramal. Sebaiknya tinggalkan. Baik, statistika memungkinkan peneliti menganalisis fenomena yang kompleks dan rumit, yang mungkin tanpa statistika akan merupakan fenomena yang membingungkan. Nah, ada prediksi sampai jalan tol segala, termasuk jalan jembatan layang, termasuk jalan yang kita dapati di depan Wika sekarang, itu semua adalah hasil penelitian. Bagaimana mengatasi jumlah kemacetan yang dari tahun ke tahun meningkat dan bertambah. Apa penyebabnya? Nah, itu semua dianalisis, didata, sehingga muncullah kebijakan. Adalah kebijakan misalnya di tempat-tempat tertentu, di jalan-jalan tertentu, kendaraan yang lewat berdasarkan data genap dan ganjil misalnya ya. Data genap dan ganjil pada nomor platnya. Kalau hari genap berarti yang boleh lewat adalah kendaraan dengan plat genap. Kalau hari ganjil yaitu tanggalnya tanggal ganjil, berarti kendaraan yang boleh lewat di tempat itu adalah kendaraan yang data platnya ganjil. Nah, seperti itu semua adalah keputusan kebijakan untuk mengatasi jumlah kemacetan parah dan berlebihan di suatu tempat. Itu statistik, teman-teman. Baik, nah masuklah kita kepada statistik pendidikan. Apa sih yang kita akan garap nanti dalam statistik pendidikan ini? Ya, perjalanan kita 1 semester ini apa yang akan kita garap? Tidak semua, kita tidak akan berbicara tentang statistik ekonomi, politik, tidak teman-teman. Tapi kita fokus ke pendidikan. Ya. Nah, statistik pendidikan yaitu ilmu pengetahuan yang membahas atau mempelajari dan mengembangkan prinsip-prinsip, metode, dan prosedur yang perlu ditempuh atau dipergunakan dalam rangka mengumpulkan penyusunan, penyajian, penganalisaan, bahan keterangan yang berwujud angka mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Kenapa berwujud angka? Karena tadi kita sudah katakan bahwa statistik itu ciri khasnya hanya bermain dengan angka. Bekerja dengan angka, itu pun angka kuantitatif, bukan kualitatif. Ya. Jadi hal-hal yang berkenaan dengan pendidikan saja akan kita bahas. Hal-hal yang berkenaan dengan pendidikan, khususnya hal-hal yang berkenaan dengan proses belajar mengajar. Ya. Dan bagaimana kita menarik kesimpulan, bagaimana membuat perkiraan serta ramalan secara ilmiah, dalam hal ini secara matematik, atas dasar kumpulan keterangan yang berwujud angka tadi. Nah, inilah kerja kita nanti insya Allah. Inilah yang akan coba kita sama-sama kaji bersama, kita pelajari bersama, kita dalami bersama ya. Karena itulah teman-teman saya katakan bahwa mata kuliah ini menarik. Ya, maka tumbuhkanlah ketertarikan Anda terhadap mata kuliah ini, terhadap materi ini. Sebab materi ini sangat penting bagi kita semua. Oke teman-teman sekalian ya, waktu kita juga sudah pas nih ya, sudah 5 menit lagi jam 11. Sehingga kita cukupkan untuk perkuliahan kita sampai di sini. Ini kok ada 3 orang yang nggak hadir ya, nggak ada kabar ke saya juga.
Nah, berarti 3 orang ini al, Pak, ya. Karena nggak ada kabar, nggak ada informasi yang masuk ke saya. Pak, yang tidak hadir 2 orang, 1 orang tadi keluar. Kalau keluar kenapa? Belum di ACC lagi sama Bapak. Enggak, Tiba-tiba keluar. saya tidak mengaktifkan enable waiting hari ini. Jadi HP-nya ini katanya Pak, tiba-tiba keluar. Kenapa? Nurul Hafizah tiba-tiba wifi-nya mati, jadi tiba-tiba keluar tadi. Oh iya, harusnya dia bergabung lagi ketika nyambung, karena saya tidak mengaktifkan enable waiting. Oh, iya. Pada menit keberapa dia keluar? Saya juga nggak perhatiin tadi. Oke teman-teman sekalian, ini waktunya tinggal 3 menit lagi. Ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Baik, ini sudah saya rekam, jadi bagi yang mungkin belum, ini bisa ikut lagi, bisa putar rekamannya. Nanti saya kirimkan linknya ya, untuk putar rekamannya. Begitu juga nanti untuk materi selanjutnya, saya pun akan rekam. Kenapa saya khawatir? Ya ada yang mungkin sempat tertidur, sempat kayak tadi keluar, wifi-nya tiba-tiba mati, dan seterusnya, maka saya rekam supaya teman-teman yang telat bisa ngikut, ya bisa tetap mempelajarinya. Dan saya pun juga menjelaskan, berusaha agak lambat sedikit supaya bisa dipahami. Baik teman-teman, kira-kira apa yang saya sampaikan jelas atau tidak? Jelas? Jelas, Pak. Jelas. Baik, kalau begitu ya, karena waktu sudah 2 menit lagi, mungkin teman-teman untuk persiapan untuk masuk mata kuliah yang lain, kita cukupkan dulu. Walaupun ada hal-hal yang didiskusikan, nanti insya Allah pada momen yang lain, pada kesempatan yang lain. Baik, kita cukupkan pertemuan di sini, dan silakan di absen di grup sesuai dengan data yang sudah ada, tinggal di checklist saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.